Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Alfonso Gua di Film Chat. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua cara mengatasi atau cara memperbaiki ketika laptop dari teman-teman semua atau PC dari teman-teman semua mengalami kerusakan jaringan. Di samping itu juga saya akan menjelaskan untuk meningkatkan performa dari laptop dan PC teman-teman semua dengan cara penggunaan register editor. Oke, selamat menyaksikan. Oke teman-teman semua, selanjutnya akan saya jelaskan di sini adalah permasalahan jaringan komputer, permasalahan pada komputer yaitu layar beku. Nah, layar beku merupakan satu kondisi di mana laptop dari teman-teman semua mengalami keadaan tidak bisa digunakan secara sementara. Nah, kondisi tersebut merupakan satu kondisi yang biasanya terjadi karena aplikasi yang dijalankan mengalami kendala ya teman-teman semua. Contohnya saja kita membuka aplikasi Google Chrome. Nah, ketika teman-teman membuka Google Chrome, kemudian teman-teman tidak bisa mengetikkan. Nah, ketika saya ketikkan sini kan keluar teman-teman semua ya. Tapi ketika terjadinya layar beku teman-teman semua, maka otomatis ketika teman-teman mengetik seperti ini maka tidak akan muncul ya teman-teman semua. Nah, itu yang dinamakan dengan layar beku. Nah, cara penyelesaian seperti apa teman-teman semua? Teman-teman tidak perlu panik, teman-teman tidak perlu khawatir. Cara penyelesaian sederhana ya teman-teman. Ketika terjadi layar beku, teman-teman tinggal mengklik pada bagian tas. Jika masih bisa dapat diketik, masih bisa dapat berfungsi, teman-teman bisa mengklik pada bagian tas, kemudian memilih task manager. Nah, secara otomatis itu teman-teman bisa melihat bahwa ada aplikasi yang berjalan di situ yang bernama Google Chrome ya teman-teman. Teman-teman tinggal mengklik bagian kiri kemudian end text. Nah, secara ajaib ya teman-teman, maka aplikasi tersebut akan tertutup secara otomatis. Ya, seperti itu teman-teman ketika terjadinya kondisi layar beku teman-teman. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan lagi mengenai permasalahan jaringan komputer ketika terjadinya back sector. Nah, back sector sendiri merupakan kerusakan pada jaringan komputer ketika drive pada teman-teman semua atau penyimpanan pada teman-teman semua mengalami kerusakan akibat virus. Nah, cara penyelesaiannya sederhana ya teman-teman semua. Teman-teman tinggal menginstal aplikasi software yang fungsinya untuk mematikan virus atau mengkarantinakan virus secara permanen ya teman-teman. Contohnya adalah Smadaf dan Norton. Nah, tapi di video kali ini saya menggunakan Smadaf. Caranya sederhana teman-teman semua. Tinggal teman-teman memilih bagian scan di sini, kemudian pilih pada scan semua drive. Nah, fungsi scan semua drive di sini merupakan cara bagi teman-teman semua untuk mengetahui berapa banyak virus yang ada pada laptop teman-teman semua. Setelah mengklik scan semua virus, kemudian teman-teman tinggal memilih bagian scan. Nah, maka di situ adalah proses pemindaian virus pun terjadi ya teman-teman semua. Nah, proses pemindaian virus ini relatif lama dan bergantung pada laptop teman-teman semua. Nah, di sini kita tunggu saja teman-teman semua sampai prosesnya mencapai 100%. Nah, teman-teman semua, proses scanningnya telah selesai. Di sini menunjukkan bahwa komputer Anda sedang baik-baik saja dan tidak adanya virus yang terdeteksi. Maka kalau menunjukkan seperti ini, maka laptop dari teman-teman semua mengalami kondisi yang baik ya teman-teman semua. Oke, kemudian teman-teman tinggal melihat hasil. Nah, teman-teman tinggal kembali. Nah, setelah itu ketika contohnya teman-teman mempunyai virus yang terdeteksi, maka teman-teman tinggal memilih untuk menghapusnya atau mengkarantinakannya secara permanen sehingga tidak mengganggu driver dari teman-teman semua sehingga mengalaminya kerusakan. Oke teman-teman semua, setelah itu saya menjelaskan juga mengenai permasalahan ketika drive teman-teman semua mengalami full kapasitas. Nah, full kapasitas ini terjadi karena bermacam-macam ya teman-teman semua. Salah satu penyebab utamanya itu ketika banyak software-software yang kapasitasnya besar, namun kapasitas dari laptop teman-teman semua kecil. Nah, itu perlu dihindari ya teman-teman semua. Kita ketika menginstal software, kita juga harus melihat dari kapasitas yang dimiliki dari laptop kita. Nah, cara yang dapat kita lakukan ketika drive C dan drive D kita full, maka
kita memilih item yang bernama teman-teman, memilih aplikasi yang bernama Recalbin. Nah, Recalbin ini merupakan satu software yang menurut saya sangat bagus ya teman-teman semua, karena Recalbin ini merupakan software yang menampung sampah ketika kita menghapus sebuah data dari komputer. Nah, bisa saja terjadinya full kapasitas dari komputer karena sampah-sampah di Recalbin tidak dihapus ya teman-teman. Ketika teman-teman setelah menghapus semua menghapus data dari drive teman-teman semua, maka tersimpan di Recalbin. Nah, mungkin saja di Recalbin ini masih tersimpan data teman-teman semua. Nah, teman-teman tinggal klik untuk menghapusnya semua, menghapusnya ya teman-teman. Tinggal teman-teman mengklik kanan untuk membuka open. Yes. Nah, kita menunggu. Nah, kalau di laptop saya teman-teman, kebetulan di sini menunjukkan this folder is empty atau foldernya telah kosong. Kebetulan saya telah menghapusnya teman-teman. Namun jika laptop teman-teman mengalami kondisi bahwa di bagian ini terdapat file-file, teman-teman jangan ragu, tinggal mengklik Ctrl A, kemudian delete untuk menghapusnya teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu teman-teman semua. Tentang 3 jenis kerusakan jaringan komputer yang sering terjadi dan cara penyelesaiannya. Yang pertama adalah tidak bisanya sharing data. Masalah seperti ini merupakan masalah yang biasa terjadi pada laptop dan PC teman-teman semua. Nah, penyebab dari hal ini bisa bermacam-macam ya teman-teman. Salah satunya adalah komputer teman-teman semua berada pada mode disable. Mode disable ini merupakan mode di mana jaringan teman-teman semua dimatikan sehingga tidak bisanya untuk men-sharing data. Nah, cara yang dapat teman-teman lakukan yang pertama adalah masuk di menu pencarian. Teman-teman mengetik control panel teman-teman semua. Nah, teman-teman masuk ke dalam control panel, kemudian memilih yang kedua dari network and internet yang namanya adalah view network status and text. Teman-teman klik untuk masuk ke dalam. Oke teman-teman semua, ketika tampilannya telah seperti ini, teman-teman tinggal mengklik change advanced sharing setting. Ya, di sini kita lihat bersama ya, network discovery dan file and printing sharing masih pada mode turn off. Teman-teman caranya teman-teman tinggal memindahkan ke turn on, kemudian save change. Oke teman-teman ya, caranya seperti itu ya teman-teman semua, cukup simpel dan gampang. Jika teman-teman menemukan laptop teman-teman semua mengalami hal-hal sepertinya, tidak bisanya sharing data. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengatasi tanda seru pada koneksi. Nah, masalah seperti ini biasanya terjadi karena WiFi tidak bisa terkonek dengan PC maupun laptop teman-teman semua. Nah, biasa tandanya muncul di bagian konektornya ya teman-teman. Biasanya muncul tanda seru dan berwarna merah di sini teman-teman, atau berwarna hitam ya teman-teman. Nah, itu merupakan masalah tidak bisanya koneksi data, tidak bisanya terkoneksi dengan jaringan WiFi untuk bisa menghubungkan Anda dengan internet. Nah, cara yang dapat Anda lakukan seperti tadi teman-teman, masuk ke menu pencarian, kemudian mengetikkan control panel teman-teman semua. Nah, setelah masuk kepada bagian control panel, teman-teman memilih network and internet. Setelah itu teman-teman memilih control panel home, kemudian kita ulangi teman-teman, kita pilih di view network status taskbar, kemudian ada setting. Setelah itu masuk di bagian internet, kita klik double teman-teman. Nah, setelah ini ya teman-teman bisa menginstal secara manual atau otomatis alamat IP tergantung dengan keinginan teman-teman semua ya teman-teman. Jadi setelah tampilan seperti ini, teman-teman bisa memilih
secara manual atau otomatis untuk menyambungkannya ya teman-teman. Tinggal itu pilih setting atau oke teman-teman ya. Oke teman-teman, nah ini merupakan bagian-bagian ya teman, ada wifi no connection. Nah no connection ini bukan karena tidak bisa data, tapi karena tidak terkonek ya teman-teman semua. Nah seperti itu teman-teman caranya untuk mengatasi ketika terjadi tanda seru pada laptop atau teman-teman komputer. Nah sampai ini teman-teman tinggal mengklik globalnya, kemudian masuk, kemudian memilih secara manual apa yang teman-teman inginkan ya, seperti itu. Oke. Sebelum lanjut menonton, saya minta teman-teman semua untuk berpartisipasi dengan menekan tombol subscribe, mengaktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan share. Terima kasih. Oke teman-teman, setelah ini saya juga menjelaskan kepada teman-teman semua. Setelah ini saya akan jelaskan kepada teman-teman semua bagaimana cara ketika laptop teman-teman semua mengalami kondisi kegagalan jaringan. Nah, kegagalan jaringan ini merupakan sebuah kondisi di mana laptop teman-teman tidak bisa terkoneksi oleh internet atau layanan internet karena kesalahan IP dan kesalahan nomor dari laptop teman-teman semua. Nah, cara yang dapat teman-teman lakukan adalah seperti ini ya teman-teman. Teman-teman tinggal menekan tombol menu Windows dan R untuk masuk ke menu Run, kemudian teman-teman mengetikkan CMD. Nah setelah masuk ke CMD, teman-teman mengetikkan ini teman-teman, mengetikkan ini, kemudian setelah selesai teman-teman tinggal mengetikkan Enter. Nah setelah Enter maka permasalahan itu tadi, puji Tuhan, akan bisa teratasi. Namun di sini saya tidak akan mendemonstrasikan sampai ke menu Enter setelah selesai karena itu saya saat ini dalam kondisi baik-baik saja ya teman-teman semua. Oke, sekian video saya. Sekian teman-teman semua. Kita lanjut ke berikut, yaitu registry editor. Teman-teman semua, registry editor adalah merupakan satu pilihan bagi teman-teman semua untuk memilih prioritas laptop dari teman-teman semua akan digunakan untuk hal apa ya teman-teman semua sebelum teman-teman memilih registry editor. Nah, registry editor sendiri merupakan prioritas Nah, registry editor sendiri mempunyai banyak sekali kegunaan ya teman-teman. Selain untuk menjadi prioritas, juga dapat untuk mempercepat PC dari teman-teman semua. Oke, simak video berikut ini teman-teman. I see those eyes and my walls come down. I spend my life building around, yeah. Though I may try, I can't breathe when you're not around. I can't help it with what I found. You build me up, break me down, and only you know how. I've given up, I must let
those eyes and my walls come down. I spend my life building around, yeah. Though I may try, I can't breathe when you're not around. I can't help it with what I found. You build me up, break me down, and only Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya tadi. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terkhusus untuk teman-teman yang mengalami masalah seperti penjelasan saya tadi, semoga bisa membantu teman-teman semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Ingat,